Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lum'atul I'tiqad. Pembicaraan ini pembicaraan yang sangat penting antara jalannya Ahlussunnah dengan jalannya Ahlul Bidah. Ahlussunnah sangat menjunjung tinggi nas-nas, sangat taslim, tunduk pada nas. Ini dengan sikap tasdik, membenarkan apa yang pada nas Al-Quran, mengimani semua nama dan sifat tanpa melakukan ini takwil atau tahrif, merubah kepada makna yang lainnya, tanpa melakukan takyif, membagaimanakannya, memvisualisasikan, tanpa melakukan yaitu ta'til, tanpa melakukan penolakan, karena bagaimana Allah telah menjelaskan, Nabi telah menjelaskan lalu kita tolak. Ini semuanya berangkat dari kaidah-kaidah yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quranul Karim. Sekarang kita akan menukilkan perkataan a'immah, perkataan para imam salaf, bagaimana mereka dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan nukilkan perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang kenal dengan Imam Ahli Sunnah, Imam Ahli Sunnah. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal adalah imamnya Ahli Sunnah? Bukan karena Imam Ahmad bin Hanbal mendirikan ormas atau organisasi Ahli Sunnah sehingga berdiri tahun sekian, pendirinya adalah Imam Ahmad. Bukan. Ahli Sunnah pendirinya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Sunnah jenderal-jenderalnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ahlu Sunnah adalah cara beragama di mana memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dengan mengikuti jalannya para sahabat dan para imamatus sunnah. Imam Ahmad salah seorang imam yang kenal Imam Ahli Sunnah karena kuatnya berpegang teguh dengan sunnah. Di zaman fitnah khalqul Quran, fitnah Quran makhluk, yang sampai fitnah ini membuat menyeret Imam Ahmad harus bolak-balik masuk penjara karena tidak mau mengikuti faham kerajaan Quran makhluk. Hingga Imam Ahmad kemudian bagaimana disiksa, ditangkap, disiksa, bukan hanya hitungan hari atau bulan, tapi sampai 3 generasi khalifah. Akan tapi Imam Ahmad bersabar dengan itu semuanya dalam rangka untuk benar-benar menghidupkan, menegakkan kokoh dan tegar di atas prinsip Ahlussunnah bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kita akan lihat pertama perkataan Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, qala al-Imamu Abu Abdillah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal, berkata Imam Ahmad, ya Abu Abdillah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal rahimallahu ta'ala, fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perkataan Nabi, innallaha yanzilu ila sama'i dunya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Innallaha yura fil qiyamah, Allah akan terlihat kelak dari kiamat. Hadis-hadis ini adalah hadis Nabi. Allah turun ke langit dunia. Ini berita, khabar.
bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Mana orang mereka berdoa akan Allah kabulkan, mana yang meminta akan Allah ampuni. Dan ini merupakan menunjukkan keistimewaan sepertiga malam yang terakhir. Dan mengimani turunnya Allah Ta'ala, qaidah Ahlussunnah seperti yang telah kita sampaikan. Pertama, menetapkan dan mengimani. Menetapkan bahwa nuzul adalah sifat Allah, Allah turun, dan kita mengimaninya, tidak melakukan penolakannya. Tidak melakukan penolakan, kita menetapkan dan mengimani. Kemudian dalam kita mengimaninya ini, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk. Turunnya Allah yaliku bijalali. Turunnya Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian tanpa kita melakukan tahrif, merubah mananya. Oh, maksudnya turun itu adalah yang turun rahmatnya, yang turun malaikatnya, yang turun perintahnya. Ini takwil, ini tahrif, ini adalah penyimpangan. Dari mana dia tahu dengan tafsiran itu semuanya? Para sahabat mengimani Allah turun, yaliku bijalali. Tidak kemudian dia tafsir kepada yang lainnya. Tentang turunnya rahmat, malaikat dan segala sesuatunya ada sendiri pembahasannya. Tapi turunnya Allah berita tersendiri. Ini adalah mengimani sebagaimana yang Allah sampaikan. Tanpa tamtsil atau tasbih, tanpa tahrif, tanpa takyif. Tidak membagaimanakan. Digambarkan bagaimananya. Kita bisa menggambarkan itu kalau melihat barangnya, melihat yang serupa, mendapatkan info akurat, tiga-tiganya nggak ada. Bagaimana kemudian kita yaitu berpikir menghayal sendiri kepada mana yang lainnya. Kemudian tanpa taktil, tanpa melakukan penolakan. Bagaimana kita menolak? Sedangkan nabinya menjelaskan. Apakah kita tidak mengimani nabi? Apakah nabi dusta? Apa nabi akan menyesatkan kita? Ini Ahlussunnah. Demikian pula ketika ada hadits innallaha yura fil qiyamah. Allah akan dilihat di hari kiamat. Ini adalah berita. Wajib kita mengimaninya. Dan Al-Quran pun menegaskan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang mukmin akan Allah berikan surga dan tambahannya itu melihat wajah Allah Ta'ala. Sehingga melihat wajah Allah adalah nikmat tambahan untuk al-jannah. Dan bahkan nikmat melihat wajah Allah mengalahkan semua nikmat jannah yang dirasakan oleh ini al-jannah. Dengan demikian Ahlussunnah mengimaninya. Apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha. Kami mengimaninya, itu adalah sifat Allah Ta'ala. Allah turun, Allah akan dilihat di akhirat kelak. Wa nusaddiqu biha. Dan kami membenarkannya, tidak mendustakannya. Kami mengimani, tidak mengingkarinya. Kami membenarkannya, tidak mendustakannya. La kaifa wala makna. La kaif, tanpa membagaimanakannya. Tanpa menggambarkan bagaimananya. Wala makna, dan tidak melakukan tahrif. Tidak merubah makna-makna kepada makna yang tidak dikendaki. Wala naruddu syai'an minha. Kami juga tidak melakukan penolakan terhadap setiap khobar, setiap berita yang datang dari Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan perihal ini. Kami tidak menolaknya sama sekali. Menunjukkan jiwa taslim, menunjukkan jiwa berserah diri, bahwa itulah yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita membenarkan, mengimaninya. Wa na'lamu anna ma ja'a bi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan kami tahu, kami mengilmui dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu hak, bukan perkara yang batil, tidak ada unsur dustanya, apalagi ingin menyesatkan kita. Kalau kita menetapkan berarti kita akan kafir, musyrik, hanya merupakan Allah dengan makhluk, berarti Nabi telah mengajari kita kafir, musyrik ketika mengimani apa yang Nabi jelaskan kepada kita. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menolak. Kita tidak menolak apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha bi aktsar mimma wasfa bihi nafsahu, dan kita tidak akan mensifati Allah
lebih, artinya melampaui apa yang telah Allah sifatkan dirinya. Jangan kita bicara tanpa ilmu. Kita gambar-gambarkan sendiri. Kita lari dari sini kemudian masuk ke sini. Ini semuanya adalah bicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita mensifati Allah tanpa melebihi batas yang Allah telah sampaikan kepada kita, bila haddin wala ghayah. Ini kita tidak melampaui batas-batas yang telah dibataskan Allah Ta'ala, karena Allah tegaskan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, sedangkan Allah zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian naqulu kama qala, kata Imam Ahmad, kami mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, menetapkan tanpa menyerupakan, menetapkan tanpa menyucikan, tanpa menolak. Wa nasifuhu bima wasawa bi nafsahu la nata'addi dzalik. Kami mensifati apa yang Allah sifatkan tanpa kami melampaui batasnya. Wala yablughuhu wasfal wasifin, dan tidaklah kami melampaui apa yang telah disifatkan oleh para imam yang mensifati sifat-sifat Allah Ta'ala. Nu'minu bil Quran, kami mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kulluha muhkam, kulluha muhkamuh. Kami mengimani Al-Quran semuanya, semua ayat Al-Quran kami imani. Muhkamuhu wa mutasyabihuhu, baik ayat Quran yang muhkam atau yang mutasyabih. Muhkam yang maknanya jelas, gamblang, tidak ada kerancuan, muhkam. Mutasyabih yang memiliki makna variasi, memiliki beberapa makna, dan orang-orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah mengembalikan mutasyabih ini kepada yang muhkam. Wala nazilu anhu sifatan min sifati li syana'atin syana'at, dan kami tidak pula menghilangkan, menolak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walan ta'addul Quran wal hadits, kami tidak akan melampaui Al-Quran dan hadis Nabi. Wala na'lamu kaifa kunhu dzalik illa bitasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil Quran, dan kami tidak mengetahui kaif, bagaimananya kami tidak mengetahui. Adapun hakikat bagaimananya ada, tapi kita tidak mengetahui. Hakikatnya ada. Kenapa kita enggak mengetahui? Karena tidak melihat yang serupa, tidak mendapatkan info akurat, tapi hakikatnya ada. Illa bitasdiqir rasuli, kecuali dengan cara tasdik, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tasbitil Al-Quran, dan dengan menetapkan apa yang ditetapkan Al-Quranul Karim. Apa yang disampaikan Imam Ahmad ini memiliki kandungan beberapa poin penting. Yang pertama, wajibnya mengimani nama dan sifat dan membenarkan seperti yang telah disampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Yang kedua, tidak ada kaif, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Demikian pula tidak itu menggambarkan bagaimana tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menyimpangkan pada makna-makna yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wajibnya mengimani Al-Quranul Karim, mengimani semua ayat Al-Quran yang muhkam maupun yang mutasyabih. Yang mutasyabih, yang kita mengalami kesulitan, kita kembalikan pada yang muhkam. Itu kaidah yang selamat dalam mengimani Al-Quranul Karim. Ini semuanya berkaitan kaidah bagaimana kita betul-betul memiliki keselamatan dalam mengimani nama dan sifat Allah, tidak terjebak dalam perilakunya ahlul bid'ah yang menyimpang, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang menyimpangkan maknanya kepada makna hawa nafsu yang dia kendaki, yang menggambarkan bagaimananya atau bahkan menolak sifat Allah dengan alasan ingin menyucikan Allah Ta'ala. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.